Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiani dengan NIM 091580222031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu motivasi belajar. Dalam motivasi belajar terdapat 4 topik pembahasan, yakni pertama motivasi dan motivasi belajar, kedua jenis motivasi belajar, ketiga teori-teori motivasi belajar, keempat strategi menumbuhkan motivasi belajar. A. Motivasi dan motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu, baik itu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut MC Donald yang dikutip oleh Omar Hamalik tahun 2002, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dengan reaksi untuk mencapai tujuan, juga sebagai dorongan dari dalam diri seseorang, dan dorongan ini merupakan motor penggerak. Menurut Damyati dan Mudiono tahun 2006, ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu 1 kebutuhan, 2 dorongan, dan 3 tujuan. Kebutuhan muncul ketika ada ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada harapan dan tujuan. Sedangkan tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh seseorang. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi belajar diantaranya yaitu A. Motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif, penentu keberhasilan ataupun kegagalan belajar, karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk berhasil dalam belajar. B. Pembelajaran yang memiliki motivasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. C. Motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang keempat, D. Berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas. B. Jenis motivasi belajar. Pertama, Winkel tahun 1996 dalam Nyayu Khadijah tahun 2014, Pupu Fatur Rahman dan Sobri Sutikno tahun 2014. Dilihat dari sumbernya, motivasi belajar ada 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Secara umum, motivasi tumbuh dan berkembang dipengaruhi dari diri individu sendiri atau intrinsik, dan dari luar lingkungan atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Motivasi ini tidak mutlak berkaitan dengan motivasi belajar. Misalnya, anak rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan orang tuanya. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan
dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri. Motivasi ini sering disebut sebagai motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri peserta didik, semisal keinginan untuk mendapatkan sesuatu, keterampilan tertentu, menurut Omar Hamalik tahun 2014. Kedua, berdasarkan proses perkembangannya, maka motivasi atau motif menurut Abin Syamsuddin Makmun tahun 2001 dapat digolongkan menjadi dua, yaitu motif primer atau motif dasar, menunjukkan pada hal-hal yang dasar. Motivasi ini berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Kedua, motif sekunder, menunjukkan pada motif yang berkembang pada diri individu karena pengalaman dan dipelajari. C. Teori-teori motivasi belajar. Motivasi merupakan satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia, sehingga banyak teori yang mengkaji mengenai motivasi. Menurut Morgan, berikut beberapa teori motivasi. Pertama, teori kebutuhan. Teori ini berasumsi bahwa perilaku manusia pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik ataupun psikis. Kedua, self-efficacy atau efikasi diri. Self-efficacy mengacu pada penilaian orang tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Ketiga, teori penguatan. Pendekatan behaviorisme menunjukkan bahwa penguatan atau reinforcement mempengaruhi perilaku manusia. Menurut Yamin Martini tahun 2013 mengemukakan dalam teori ini berlakunya hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang melibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Keempat, teori kebutuhan berprestasi. Teori ini dikemukakan oleh MC Celan. Konsep dasar teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia terdapat kebutuhan untuk melakukan sesuatu perbuatan dan mendapatkan hasil yang baik. Kebutuhan dalam diri orang ditujukan untuk berprestasi sebaik-baiknya dan dalam mencapai tujuan. D. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. Guru perlu untuk menumbuhkan motivasi dari diri peserta didiknya. Dengan motivasi, maka peserta akan semakin terdorong untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Menurut M. Ngalim Purwanto tahun 2014, untuk mengembangkan motivasi yang baik pada anak, di samping harus menjauhkan saran-saran atau sugesti yang negatif yang dilarang oleh agama atau yang bersifat asosial, dursila, yang lebih penting lagi adalah membina pribadi anak didik agar dalam diri anak terbentuk adanya motif-motif yang mulia, luhur, dan dapat diterima masyarakat. Untuk itu, berbagai usaha dapat kita lakukan, yaitu pertama, mengatur dan menyediakan situasi-situasi lingkungan keluarga maupun sekolah dan memungkinkan untuk timbul persaingan atau kompetisi yang sehat antara peserta didik.
Kedua, membangkitkan kompetisi diri dengan jalan menimbulkan rasa puas terhadap hasil-hasil dan prestasi yang telah mereka capai meskipun sekecil apapun hasilnya. Ketiga, membiasakan anak atau peserta didik untuk mendiskusikan suatu pendapat. Sesuai pemahaman tersebut, maka dapat kita simpulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi peserta didik, diantaranya yaitu 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran ke peserta didik. 2. Membangkitkan dorongan belajar sehingga tercipta kompetisi atau persaingan yang sehat. 3. Membentuk kebiasaan belajar yang baik seperti membiasakan mendiskusikan suatu pendapat dan menghargai hasil kompetisi. 4. Membantu kesulitan belajar secara individu atau kelompok. 5. Pemberian harapan akan hasil belajar. 6. Pemberian insentif baik berupa pujian, hukuman, hadiah, angka, atau nominal. 7. Memberi ulangan atau tes. 8. Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 9. Menggunakan metode yang bervariasi. Dan 10. Menggunakan media.